Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat dengan NIM 3311911022. Pada kesempatan ini, saya akan mendemokan aplikasi Helpdesk Ticketing berbasis web pada PT Giken Precision Indonesia. Aplikasi ini berfokus pada pengaduan terkait dengan teknologi informasi, seperti komputer, laptop, telepon, dan lain-lain. Aplikasi ini memiliki 3 role user. Yang pertama ada staff, teknisi, dan manajer. Langsung saja, kita memulai demo aplikasinya. Kita login sebagai staff. Pada role user staff sendiri, terdapat 3 fitur. Yang pertama ada dashboard, kemudian pengaduan, dan juga ganti password. Pada halaman dashboard sendiri, terdapat cara menggunakan aplikasi Helpdesk Ticketing, mulai dari yang pertama, tekan menu pengaduan. Yang kedua, tekan tombol tambah. Yang ketiga, isi data sesuai dengan keluhan. Yang keempat, keluhan akan direcord dan dikirimkan kepada teknisi untuk diproses. Kemudian yang kelima, jika keluhan sudah selesai diproses, maka status akan berubah menjadi close. Langsung saja kita praktekkan. Pertama, tekan tombol pengaduan. Kemudian kita akan tambah. Di sini terdapat data yang harus diisi, seperti jenis pengaduan, kategori, lokasi, dan juga keterangan. Kita membuat permisalan saja. Dia membuat permintaan untuk kategori Microsoft Excel. Kemudian pilih lokasi. Lokasi saat user berada, itu di SQ, QS di CSR. Kemudian jika data sudah terisi, kita bisa menekan tombol simpan, dan data akan direcord pada tabel yang di bawah. Sekarang statusnya masih dalam keadaan open atau terbuka. Oke, langsung saja kita beralih ke si teknisi. Pada teknisi sendiri terdapat 9 fitur, mulai dari dashboard, pengaduan, lokasi, karyawan, kategori, subkategori, user, laporan, dan juga ganti password. Pada halaman dashboard sendiri, terdapat 3 tiket, 3 status tiket. Yang pertama ada open, on progress, dan juga close. Dan di bawahnya terdapat perhitungan summary SLA untuk tim helpdesk sendiri. Yang kedua, kita bisa di menu pengaduan. Di pengaduan ini terdapat pengaduan-pengaduan yang dilaporkan oleh staf ataupun manajer. Di sini terdapat record-nya. Ini untuk data yang barusan dibuat oleh user Nada dengan kategori Microsoft Excel. Kemudian lokasinya di CSR Room, HQ juga QS, jenis pengaduan permintaan, keterangan tolong instalkan. Apabila kita menekan aksi, konfirmasi, maka data berhasil dikonfirmasi dan status tiket berubah menjadi on progress. Dan tanggal proses akan terisi otomatis sesuai dengan tanggal, bulan, tahun, hari ini, jam, menit, dan juga detiknya. Kemudian, apabila kita menekan tombol aksi sekali lagi, kita akan meng-close tiket dan kita akan mengisi troubleshooting dari si tiket tersebut.
Kemudian data berhasil dikonfirmasi, dan status tiket berubah menjadi close. Kemudian kita lanjut ke menu lokasi. Pada menu ini, kita dapat menambah, menghapus, dan juga mengedit. Di sini kita coba tambahkan lokasi. Misalkan kita tambahkan QRO untuk departemen sendiri. Untuk departemennya PCBE. Kemudian untuk sub departemennya QS. Di sini kita tombol simpan dan data berhasil ditambahkan. Apabila ada kesalahan penulisan, di sini kita dapat mengeditnya dengan cara tekan tombol edit. Kemudian di sini langsung saja kita ganti QS menjadi QE. Kemudian kita tekan tombol update. Data berhasil diubah. Dan kemudian apabila lokasi tersebut sudah tidak ada, kita bisa menghapusnya dengan cara menekan tombol delete. Kemudian akan memunculkan alert, apakah kamu yakin kamu akan menghapus data ini? Ya, hapus. Kemudian data berhasil dihapus. Oke, kemudian kita masuk ke menu karyawan. Di sini kasusnya sama seperti lokasi. Di sini kita dapat menambah, menghapus, dan juga mengedit. Kita coba menambahkan satu karyawan. Namanya di jabatannya teknisi. Kemudian untuk lokasinya kita pilih di assembly QA room. Kita tekan tombol simpan. Kemudian user dengan nama Andi sudah terdapat pada tabel. Oke, kemudian di sini kita juga dapat mengedit untuk mengganti lokasi, misalnya entah dia pindah ke QC-nya jadi molding, di departemen molding, kita tekan tombol update, dan data berhasil diubah. Dia sudah menjadi di QC room, molding, dan juga subnya QC. Kemudian kita beralih ke kategori. Di sini terdapat 3 kategori. Apabila kita ingin menambahnya, bisa juga. Misalkan kita tambah Cisco. Kemudian di sini kategori menjadi 4. Di sini kasusnya juga sama, kita bisa menghapus dan juga mengedit. Kemudian kita beralih ke subkategori. Di sini kita juga bisa menambah, menghapus, dan juga mengedit. Misalkan kita menambah, dan kita pilih kategorinya itu Cisco, yang barusan kita tambahkan. Kemudian kita tambah subkategorinya itu paket tracer. Kita tombol simpan. Di sini sudah terdapat kategori Cisco dengan subkategorinya itu pakai tracer. Di sini kita juga bisa menambahnya lagi, menghapus, dan juga mengedit. Kemudian kita masuk ke menu user. Di sini kita dapat menambahkan user berdasarkan karyawan yang telah kita buat tadi. Kita pilih karyawannya itu Andi sebagai teknisi. Kemudian kita buat emailnya. Kemudian kita buat username-nya. Kita membuat username password, kemudian untuk levelnya sendiri kita membuat staff. Kemudian kita tekan tombol simpan. Dan user pun berhasil ditambahkan. Oke, kemudian di sini ada juga fitur laporan, mana di sini kita bisa mengekspor laporan berdasarkan tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian yang terakhir ada menu ganti password. Untuk pembuatan password sendiri memiliki kriteria khusus. Yang pertama harus minimal 8 karakter, harus mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan juga simbol. Oke, langsung saja kita mencobanya.
dan akan memunculkan notifikasi password berhasil diubah. Kemudian yang terakhir, kita akan beralih ke role user manager. Pada manajer sendiri terdapat 4 fitur. Yang pertama ada dashboard, pengaduan, laporan, dan juga ganti password. Pada halaman dashboard sendiri sama seperti teknisi, yang dimana terdapat card dengan 3 jenis tiket, yaitu open, on progress, dan juga close. Dan di bawahnya terdapat summary SLA terhadap kinerja tim helpdesk tersebut. Pada halaman pengaduan sama seperti role staff, di mana di sini si manajer dapat mengadukan permasalahan pada aplikasi ini dengan cara tekan tombol tambah dan mengisi data-data berikut. Kemudian yang terakhir adalah laporan. Di sini manajer dapat melihat laporan berdasarkan tanggal. Di sini kita contohkan tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September. Kita tekan filter. Dan berikut adalah laporan-laporan yang terdapat pada bulan September dalam rentang waktu tanggal 1 sampai dengan tanggal 30. Di sini, si manajer dapat melakukan ekspor melalui file Excel. Berikut adalah contoh laporan file Excel-nya. Kemudian si manajer juga dapat mengekspor dalam bentuk file PDF. Berikut laporan PDF-nya. Dan kemudian si manajer dapat juga langsung print. Berikut contohnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.